Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak soleh dan solihah. Apa kabar hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar ya. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu, Bu Iis dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Agar lebih semangat lagi, yuk kita yayal terlebih dahulu. Cerdas cendekia bersama Alfida. Fikir, zikir, bismillah, Allahu Akbar. Alfida, soleh, berilmu, dan beradab. Allahu Akbar. Ya, kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa bersama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilma, warzuqni fahma, waj'alni minas solihin. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku pemahaman yang baik, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin. Ya, pelajaran hari ini adalah Bahasa Indonesia kelas 6. Materinya apa ya? Ibu di sini punya 2 gambar. Gambar apa ini? Ya, betul sekali. Ini adalah gambar podium. Dan ada orang yang sedang berbicara di belakang podium. Jadi, materi kita hari ini apa ya? Betul sekali anak-anak soleh dan solehah, materi kita hari ini adalah tentang pidato. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Dengan mempelajari pidato, kalian akan mengetahui apa pengertian dari pidato. Yang kedua, dengan mempelajari pidato, kalian nanti mengetahui dan memahami bagian-bagian pidato. Dan yang ketiga, kalian akan nantinya bisa menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pidato yang kalian simak. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu bertanya nih, kalian pernah melihat orang berpidato? Pastinya pernah ya. Kapan ya? Pertama, saat upacara bendera. Kapan ada pidato saat upacara bendera? Yaitu ketika pembina upacara memberikan amanat atau tausiah. Yang kedua, pada saat acara keagamaan. Contoh nih, anak yang soleh yang laki-laki pasti seminggu sekali melaksanakan sholat Jumat ya. Pasti ada yang namanya khutbah. Itu juga salah satu bentuk pidato. Jadi pidato itu apa ya? Pidato adalah penyampaian gagasan atau pemikiran tentang suatu hal secara lisan di depan orang banyak. Jika kalian perhatikan gambar di samping, maka ada orang yang sedang berdiri berbicara di depan orang banyak. Ini yang diperlukan adanya orator. Orator itu adalah orang yang berpidato. Sedangkan audiensi adalah orang yang mendengarkan orator berpidato. Jika kalian perhatikan, pembina upacara menyampaikan pidatonya pasti dengan runtut, singkat, padat, dan jelas. Dan pastinya juga mudah dipahami ya. Itulah pidato-pidato yang baik ketika urutannya sesuai. Sesuai dengan apa? Bagian-bagian pidato. Bagian-bagian pidato yang pertama ada yang namanya pembuka atau pendahuluan. Bagian pembuka atau pendahuluan dalam pidato berisi tentang salam pembuka. Bagaimana contohnya salam pembuka? Ya, bisa dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Itu tergantung kapan kita akan menyampaikan pidato. Yang kedua, sapaan penghormatan. Sapaan penghormatan ini kita bisa lihat dari apa? Dari audiensi, yaitu orang yang mendengarkan pidato kita itu siapa. Ketika sedang upacara bendera, berarti yang mendengarkan adalah Bapak Kepala Sekolah, Ibu Guru, dan siswa. Maka sapaan penghormatannya bagaimana? Ibu contohkan, Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru yang saya hormati, serta siswa-siswa yang saya sayangi. Dan yang ketiga ada ucapan rasa syukur. Contohnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan anugerahnya kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan sehat. Dan yang terakhir, dalam pembukaan atau pendahuluan ada yang namanya perkenalan diri. Izinkan saya, Anissa Nindya, selaku perwakilan siswa, untuk menyampaikan pidato tentang kebersihan. Itu bagian yang pertama, itu pendahuluan atau pembuka.
Bagian yang kedua itu berupa isi. Ya, isi ini berupa apa? Isi merupakan hal-hal yang disampaikan pembicara atau tadi apa? Orator berkaitan dengan tema atau tujuan tertentu. Nah, isi pidato ini hendaknya disampaikan dengan singkat dan jelas. Tujuannya agar apa? Agar mudah dipahami, agar mudah diserap informasi yang disampaikannya. Nah, ini adalah salah satu contoh isi pidato. Nah, dari pidato ini kita bisa tahu bahwa orator menyampaikan tentang kebersihan kelas. Bagian yang ketiga yaitu bagian penutup. Nah, penutup merupakan bagian akhir dari pidato. Biasanya berisi simpulan, harapan, ucapan maaf, ucapan terima kasih, dan salam penutup. Nah, di sini Ibu contohkan salah satu bagian penutup. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Semoga dengan kesadaran kita sekelas kita menjadi bersih dan nyaman. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang tidak berkenan di hati. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulannya yang mana? Simpulannya orator menjelaskan dan menegaskan tentang pentingnya menjaga kebersihan. Yang kedua, harapannya apa? Semoga dengan kesadaran kita, kelas kita menjadi bersih dan nyaman. Ucapan maafnya, mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Dan ucapan terima kasihnya atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa salam penutupnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita belajar menentukan bagian-bagian pidato, yuk kita belajar sekarang menentukan nih bagian-bagian pidato yang sudah Ibu siapkan. Di sini Ibu ada 3 soal, yaitu kalian menentukan mana pembuka, isi, dan menutup. Caranya bagaimana? Baca, pahami, dan silakan tarik garisnya. Ya, Ibu yakin nih anak-anak kelas 6 pasti sudah bisa membaca cepat ya, atau scanning. Ya, pembuka. Ya, kita cari pembuka itu tadi isinya tentang apa? Ucapan rasa syukur, betul. Sapaan dan memperkenalkan diri. Ya, betul sekali jawabannya adalah teks yang tengah. Sekarang isi pidato, teks yang atas atau yang bawah. Nah, isi itu berarti berisi sesuai dengan temanya. Ya, benar sekali jawabannya adalah yang bawah. Selanjutnya yang penutup. Nah, demikian pidato ini. Itu berarti penutup karena apa? Ada di bagian akhirnya. Nah, yuk sekarang baca teks pidato di bawah ini dan kita akan mencoba menjawab pertanyaan yang sesuai dengan pidato. Sudah ya dibaca, dipahami? Nah, sekarang Ibu bertanya nih, siapa ya yang merupakan orator atau yang berpidato dalam teks tersebut? Tentunya adalah sebagai ketua kelas 6. Sebelum itu kita tentukan dulu nih bagian-bagian pidatonya. Tadi kita tahu bagian pidato ada berapa? Ada 3, betul. Yang pertama apa? Pembukaan, yang kedua isi, dan yang ketiga adalah penutup. Ya, bagian A ini adalah pembukaan, benar. Dan yang B isi, dan yang C penutup. Nah, saya sebagai ketua kelas 6. Nah, dia adalah sebagai orator atau orang yang berpidato. Yang kedua, audiensinya siapa? Orang yang mendengarkan pidato tersebut adalah Bapak dan Ibu guru serta teman-teman kelas 6. Tentang apa pidatonya? Ya, tentang pentingnya menjaga kebersihan kelas. Di mana pidato tersebut disampaikan? Ya, di SDIT Al-Fida. Nah, selanjutnya tentang apa isinya? Yaitu ajakan agar menjaga kebersihan kelas, bekerja sama, dan saling bergotong royong saat piket sehingga kelas selalu bersih dan nyaman. Nah, pentingnya menyimak pidato adalah tujuannya agar kalian menyerap dan mendapatkan informasi yang terdapat dalam pidato tersebut. Semoga anak-anak soleh dan solehah dapat memahami materi kita hari ini ya. Nah, pidato bukan sekedar teori. Pidato harus dipraktikkan untuk melatih keberanian dan rasa percaya diri. Dengan berpidato, kita berkesempatan menyampaikan informasi atau gagasan untuk mengajak orang-orang berbuat baik.
Oleh karena itu, yuk menebar manfaat dengan berpidato. Bukankah sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia dan yang lainnya? Kita tutup kelas kita dengan pantun. Ada sedikit pantun buat kalian. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Sekian materi kita hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.